5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Udah, stop. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan subuh berkumandang di Desa Panyadap, Kecamatan Solokan Juru, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Itu berarti aktivitas masyarakat setempat sudah dimulai dan begitupun padepokan seni kuda renggong, Geboy Guru Putrajaya. Saat itu terdapat 2 ekor kuda di luar istal dan beberapa lainnya di dalam kandang. Terlihat asik dengan makanannya. Seekor kuda berwarna coklat gelap bernama Raja seolah menyapa kedatangan tim misteri dunia. Sekilas tak ada yang aneh jika dilihat. Namun jangan salah, berdasar catatan sejarah, kuda renggong sangatlah lekat dengan arwah mistis dalam kesehariannya. Lantas benarkah di dalam tubuh kuda atraksi itu terdapat khodam yang konon bisa membuat penontonnya kesurupan? Perlahan namun pasti matahari mulai menyinari bumi. Itu pertanda kuda renggong dan kuda silat yang ada di padepokan Geboy Group harus bekerja menghibur masyarakat dengan aksi-aksinya. Tak lupa sebelum pertunjukan dimulai, sesaji untuk leluhur pun disiapkan sebagai bentuk permintaan izin agar para pemain dan kuda-kuda yang ikut serta diberi keselamatan dan kelancaran selama pertunjukan. Setelah diberi makanan dan mengenakan baju kebesaran, pemanasan menjelang pentas seni silat kuda renggong pun dimulai. Siang itu terlihat ada 6 ekor kuda yang ambil bagian dalam arak-arakan. Namun jika diperhatikan dengan seksama ada 1 ekor kuda yang diperuntukkan untuk leluhur dan dibiarkan kosong selama pertunjukan. Kali ini posisi kuda karuhun berada di depan barisan memimpin pasukan kuda renggong yang lekat dengan mistis itu. Kuda karuhun itu untuk kalau orang sepitan pan punya keruhun-keruhun. Kalau orang yang sudah tidak ada pasti disuguhin kuda karuhun. Kalau kemasukan ya pasti ada yang kemasukan, tapi saya mah ada. Kalau yang suka kemasukan mah itu namanya reak, bukan kuda renggong. Ada gitu, tapi sok ada ikut-ikutan karena kuda. Musik reak ikut karena kuda gitu, sok aya nu ngadon lajo, lamun lajo teh mah ikut memeriahkan. Teriknya matahari membuat kulit terasa perih dan menghitam, namun tidak bagi pasukan kuda renggong beserta joki dan pengantin sunat cilik yang menunggangi. Mereka terlihat semangat menyusuri jalan, sekitar 1 kilometer lebih menuju lokasi utama pertunjukan. Antusias masyarakat sekitar pun terlihat saat menanti Raja dan Manja yang sohor sebagai kuda silat melintas di jalan depan rumah mereka. Pecahan uang disiapkan untuk saweran, mulai dari receh, ribuan, hingga puluhan ribu rupiah. Singkat kata, kuda renggong adalah tradisi budaya masyarakat Sumedang dan sekitarnya yang telah melegenda puluhan tahun lamanya. Setelah menempuh perjalanan 1 kilometer lebih, pasukan kuda renggong akhirnya tiba di lapangan utama pertunjukan. Jika tadi hanya sebatas arak-arakan, kini tiba waktunya Raja dan Manja ambil bagian dalam atraksi kuda silat yang telah dinanti masyarakat.
Itu deku, hormat, nangtung, iya, tidur, duduk, tidur, berdiri, apa? Menghormat. Iya. Iya, sama itu menari. Tentu bukan perkara mudah untuk berinteraksi dengan hewan seperti kuda, terlebih melakukan atraksi terbilang ekstrim, bisa saja merenggut nyawa. Terkenal memiliki tenaga luar biasa, tubuh kuda yang besar tentu memiliki bobot yang berat. Lantas, apakah Lala selaku pawang kuda yang menguasai ilmu tenaga dalam untuk menaklukkan dan mengantisipasi berat si raja? Apa? Itu turunan, Pak. Ada yang itunya di atasnya. Itu pan orang tua saya pencak. Saya gini, kuda renggong. Hujan gerimis yang turun membasahi arena pertunjukan terlihat tak mempengaruhi silat kuda renggong terus beraksi. Terlebih lantunan suara trompet dari alat musik Tanji membuat penonton yang hadir terlarut dalam seni budaya asli Sumedang. Bahkan ada di antaranya yang kerasukan saat bergoyang. Setali 3 uang dengan Raja dan Lala yang menjadi bintang pertunjukan, kini giliran Manja dan Aep ambil bagian. Mengaku tak memiliki tenaga dalam untuk menaklukkan kuda pegangannya, Aep beraksi tanpa rasa takut sedikit pun ketika beradu silat dengan si Manja. Dulu kuda ini kuda pacu, karena dipakai pacunya agresif terus. Ya, jadi sekarang ku Aep di belajar kuda renggong. Nah, akhirnya si Manja ini jadi jinak. Jadi jinak disuruh kuda renggong, udah terkenal. Kan saya udah digigit sama si Manja. Ditendang, di kandang, digigit. Karena si Manja itu kalau tiap saya begini jolang takut, kayak yang ketakutan sama Aep. Tak terasa matahari mulai terbenam di ufuk barat dan itu pertanda aksi silat kuda renggong harus berakhir. Kembali pulang ke kandang dan diberi makan usai pertunjukan. Tentu sangatlah dinanti oleh Raja, Manja, serta kuda lainnya. Namun di balik itu, ada rasa penasaran yang membuncah perihal benarkah di dalam tubuh seekor kuda renggong terdapat leluhur yang bersemayam. Sekedar ingin membuktikan, tim Misteri Dunia mencoba mengungkapnya. Jadi hodam kuda itu ada yang disebut dengan hodam ambatan, ada juga yang memang sendirinya datang. Karena kuda-kuda ini kan bisa dikatakan sangat dekat dengan yang namanya makhluk gaib yang tak kasat mata. Karena kuda ini bisa melihat secara tak kasat mata bahwa adanya makhluk gaib yang aktivitas di sekelilingnya. Nah, jikalau ada, itu akan masuk ke dalam tubuh kuda untuk bisa menuruti segala keinginan si pemilik. Nah, seperti tadi saya kan lihat ke dalam ya, ke istal kuda, bahwa memang di sini ada 3 kuda yang memang ada hodamnya. Kalau untuk raja sendiri, ini hodamnya bernama Nyimas Dewi Selaasi. Ternyata itu adalah golongan bangsa jin muslim yang memang tinggal di Gunung Selasih, Majalaya. Karena beliau dulunya sangat sakti mandraguna dan sangat menyayangi hewan, yaitu kuda. Akhirnya kepada kuda apapun, kuda siapapun, selalu didatangi satu persatu untuk diisi hodam-hodamnya Nyimas Dewi Selasih. Kalau yang di dalam itu namanya Eyang Paseh Suryadinata.
Kalau tadi yang ada di dalam itu ada sosok kakek-kakek yang memang berjenggot putih, terus memakai sorban dan selalu menunggangi kuda karuhun yang ada di dalam. Dan ternyata sudah menyatu, mengimbangi dengan kuda yang ada di dalam tadi. Kalau untuk yang manja itu kadang keluar masuk hodamnya, nggak menetap. Jadi yang menetap itu adalah kuda karuhun yang ada di dalam dengan kuda raja. Secara tak terduga, dalam sesi ungkap kisah, tiba-tiba saja Neng Anggra seperti terpanggil oleh suara gaib yang memintanya masuk ke istal kuda. Bak dituntun oleh gaib, kandang kuda yang masih terbilang liar ia sambangi. Ada apa di sana? Sini. Bentar dulu, jangan dulu. Lagi ditanya dulu. Siap. 1, 2, 3, 4, 5, udah. Pemirsa, jadi ternyata di sini ada yang tidak disangka-sangka ya, bahwa ternyata kuda yang sebelah ujung tadi kan sempat ngasih petunjuk untuk saya datang ke sana gitu kan. Akhirnya bahwa dia itu kalau misalkan di dalam keadaan darurat tuh punya kekuatan. Dan tadi ternyata yang Rongge Sakti yang memang hodam dari kuda hitam yang tadi yang di ujung. Dan tadi dia ingin menyampaikan bahwa ternyata di sini tuh banyak sekali petilasan-petilasan yang masih belum terungkap. Pemirsa, boleh percaya atau tidak, pembuktian kami malam ini bukanlah rekayasa, tak bermaksud apa-apa. Sebelumnya pembuktian, kami telah meminta izin pada leluhur yang ada di istal kuda. Namun lagi-lagi, kejutan lain datang berupa karuhun singgah di tubuh Kang Aep si pawang manja yang tiba-tiba saja kerasukan Eyang Rongge Sakti dan meminta kami mempertemukannya dengan kuda hitam yang baru saja dibeli 3 hari lalu. Udara dikadikan. Oh, nya. Tapi ulah rusuhnya. Ya, mana? Iya, Ki Rongge. Atuh. Oke, Rongge. Boga kekuatan di kuda. Hah? Terus? Nah, ini ya, Kudana yeuh. Batrean kudana. Atasnya Ki, atasnya. Atas. Kalau bedenya. Kaca-kaca kudanya patah. Tuh. Kudana nangis ya. Pemirsa, terjawab sudah rasa penasaran kami bahwa kuda renggong bukanlah kuda biasa. Terlebih adanya khodam jin muslim yang menjadi penghuni, menjadi bukti bahwa kuda adalah hewan mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, adakah hal mistis lain yang dirasakan para pelaku seni kuda renggong? Dan seperti apa kisah kuda Reva asal Sumedang yang konon mati mendadak akibat diguna-guna? Jangan kemana-mana, misteri dunia akan kembali mengungkapnya. Turun saurang tamparan lu sirahna hungkul. Nah, gitu. Anu iki. Sirahna hungkul moal. Sok. Angkat mah eta. Sok da moal. Sok. Asap galosor moal. Adalah Reva, seekor kuda asal Sumedang yang dahulu sohor dengan julukan kuda renggong paling besar dan termahal saat pentas. Dalam catatan kisah, semasa hidupnya Reva menjadi salah satu pelaku kuda seni budaya menghibur masyarakat dengan aksi joget dan silat khas kuda renggong Sumedang. Namun sayang, di puncak kejayaannya, Reva harus meregang nyawa dan tutup usia untuk selamanya. Dinilai ada kejanggalan, di kemudian hari bermacam spekulasi pun muncul. Ada yang menduga bahwa Reva mati akibat diguna-guna, namun tak sedikit pula yang mengatakan bahwa Reva meninggal dunia akibat sakit yang diderita. Tak bermaksud membuka lama atau mengungkit kisah lalu,
tim misteri dunia menyambangi padepokan Reva Odai Putra di Desa Rancamulya, Sumedang Utara yang merupakan istal kuda tempat Reva bermukim semasa hidupnya. Sore itu kedatangan kami di padepokan Reva Odai Putra, Sumedang Utara disambut oleh barisan kuda seni yang dikomandani Lesti dan Manis, 2 ekor kuda renggong milik padepokan yang sudah sangat terkenal di Jawa Barat. Perawatan yang diberi untuk kuda-kuda tersebut pun terbilang istimewa, yakni rumput segar, telur dan madu, serta jamu-jamuan, menjadi menu sehari-hari Lesti, Manis, dan kawan-kawan. Singkat kata, kuda renggong adalah bukan kuda biasa. Ingin mengenal lebih dekat seperti apa kuda renggong, tim misteri dunia mendapat kesempatan diperbolehkan ikut serta melihat latihan pasukan kuda seni tersebut. Latihan kuda renggong dimulai dengan susunan formasi membentuk lingkaran. Lesti, Manis, dan kuda-kuda lainnya diharuskan menari mengelilingi lapangan. Sepintas terlihat biasa saja, namun jangan salah, butuh waktu dan kesabaran untuk melatih kuda yang terkenal memiliki perasaan sensitif itu. Lantas seperti apa kisah Odai yang merupakan kuda renggong pertama milik padepokan yang membawa rezeki? Dan benarkah Odai mati secara tiba-tiba tanpa pertanda? Mati itu mau tahun berapa ya? 2009. 22 tahun. Enggak sakit. Itu lagi dibersihin di lapang dah dulu mah belum ada benteng lapang. Gitu langsung enggak jengkel kayak itu sapi enggak. Dibawa teh kulapas tangan kaki yang depan yang kaki juga disabunin, yang tadi yang anak saya yang bungsu biasa dimandiin di kain kapanan sama si Reva juga. Tak hanya mahir berdansa di jalanan, Reva juga pandai bermain silat dan menguasai beberapa jurus memikat. Alhasil tak terbantahkan, Reva menjelma sebagai primadona kuda renggong di seantero jagat. Dan bukan bualan belaka, tarif manggungnya saat itu terbilang tinggi dan menduduki peringkat termahal dalam seni pentas kuda renggong Sumedang. Namun lagi-lagi sangat disayangkan Reva mati secara tak terduga saat karir dan penampilannya berada di puncak ketenaran. Benarkah ada unsur magis di balik kematiannya? Ya kerasanya gitu. Kayak ada yang ngirim. Iya. Sama. Udah nanyain yang lebih tua dari saya. Ini mah ada kiriman. Sudah dianggap seperti anak sendiri, saat Reva meninggal dunia, prosesi pemakaman pun berlangsung dengan proses penguburan manusia. Reva dibungkus kain kafan, jasadnya dikebumikan, makamnya diberi batu nisan, dan tak ketinggalan, doa selamatan pun digelar sebagai bentuk penghormatan terakhir untuk kuda renggong yang sangat tersohor di Jawa Barat itu. Kalau di istilah medisnya itu, dia itu sakitnya itu kolik. Apa itu? Kolik itu nggak bisa buang air besar, nggak bisa buang air kecil, jadi perutnya itu kembung. Nah, tapi kan ada lagi dari segi yang lainnya gitu, kan banyak orang-orang yang neliti lah gitu dari kematian si Reva itu. Katanya si Reva itu ada istilah-istilah apalah dari orang lain katanya gitu, ya kiriman.